Halo, selamat datang di channel YouTube kami. Channel YouTube yang menyediakan tutorial-tutorial yang tentunya akan berguna untuk kalian. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara untuk menjalankan Linux di Windows 10. Nah, ada beberapa cara yang biasa digunakan untuk menjalankan operating system Linux di komputer yang berbasis Windows. Yang pertama adalah dengan menggunakan virtual machine. Nah, cara ini pada dasarnya kita menjalankan operating system di atas Windows dengan metode virtualisasi. Nah, ada beberapa software yang sangat umum digunakan di pasaran untuk virtualisasi ini, seperti VMware dan VirtualBox. Kemudian metode yang kedua adalah dual boot. Dengan cara ini, kita menginstall dua operating system sekaligus, dalam hal ini Windows dan Linux, ke dalam suatu hard drive yang sama. Nah, jadi ketika menyalakan komputer, nanti boot manager akan menampilkan menu pilihan operating system mana yang akan kita pilih. Nah, dengan dual boot ini, operating system yang jalan itu hanya satu, sesuai dengan yang kita pilih pada saat booting. Nah, yang ketiga adalah menggunakan Windows Subsystem for Linux atau sering kita panggil WSL, yaitu suatu fitur baru yang ada di Windows 10 yang memungkinkan kita untuk menjalankan native command line Linux di Windows. Nah, WSL ini jika dibandingkan dengan dua cara yang saya sebut sebelumnya, itu memiliki banyak keterbatasan gitu. Misalkan tidak dapat menjalankan aplikasi Linux yang memiliki user interface. Tetapi jika dibandingkan dengan metode virtualisasi, WSL ini membutuhkan lebih sedikit resource. Resource itu seperti CPU, memori, dan storage. Jadi sangat ringan sekali. Nah, oleh karena itu, WSL ini sangat cocok bagi mereka yang ingin mulai belajar nih, sintak-sintak dasar Linux, atau mungkin bagi profesional, misalkan web developer, atau bagi mereka yang bekerja di project open source. Karena dengan WSL ini kita juga dapat menggunakan bash dan beberapa command Linux tool lainnya. Oke, kita langsung aja ke langkah-langkah untuk menginstall Linux dengan menggunakan WSL di komputer Windows. Oke, langkah yang pertama adalah kita harus mengaktifkan fitur Windows Subsystem di Windows Features-nya. Nah, caranya sangat mudah. Yang pertama, search di sini, kemudian kita cari Windows Features, ya, ini di control panel. Nah, kemudian di sini kita pastikan kita cari Windows Subsystem for Linux. Nah, ini di tempat saya sudah aktif, artinya siap untuk menginstall Linux di Windows. Nah, kalau misalnya belum aktif, tinggal centang, kemudian klik OK. Nah, jika belum terpasang atau terinstall, maka akan ada proses instalasi mungkin beberapa menit. Dan ketika selesai, biasanya akan meminta restart. Nah, maka kita harus restart komputer dulu. Oke, itu yang pertama. Step yang kedua adalah install Linux distro. Nah, ada beberapa pilihan cara untuk install distro Linux untuk WSL ini. Nah, yang pertama adalah melalui Microsoft Store. Kemudian yang kedua melalui command line. Dan yang ketiga adalah instalasi dengan cara manual. Jadi ekstrak source-nya kemudian diinstal. Nah, di video kali ini kita akan menggunakan cara termudah, yaitu nomor 1, instalasi melalui Microsoft Store. Nah, saya akan memberikan sedikit introduction tentang Linux. Nah, jadi di Linux itu ada yang namanya Linux distribution, atau biasa kita sebut dengan distro. Nah, distro itu adalah operating system yang dibuat dengan menggunakan kernel Linux. Nah, contohnya misalkan ada Debian, kemudian ada Fedora, kemudian juga ada Gentoo misalkan. Nah, di Debian itu sendiri ada beberapa distro yang terkenal, diantaranya Linux Mint, kemudian ada Ubuntu. Nah, kemudian untuk Fedora contohnya
Red Hat. Itu Red Hat itu versi enterprise atau komersial, dan untuk versi community-nya ada CentOS. Nah, itu untuk kelompok Fedora. Nah, distro yang akan kita pakai di video kali ini yaitu Ubuntu gitu. Nah, Ubuntu adalah ya salah satu distro dari Debian. Oke, untuk instalasinya dengan opsi nomor pertama yaitu melewati Microsoft Store. Jadi kita search Microsoft Store, kemudian kita cari Ubuntu ya, Linux distribution Ubuntu. Oke. Nah, di sini ada beberapa versi Ubuntu. Nah, ini Ubuntu yang versi yang lama, kemudian ini yang 18, dan yang terbaru ada versi 20. Nah, kita akan coba install di Ubuntu versi 18. Jadi tinggal klik aja ini. Kemudian nah, di sini nanti akan ada tombol install nih. Nah, ini kenapa tombol jadi launch? Karena di komputer saya posisinya sudah terinstall. Nah, jadi kalian kalau misalkan mau install, tinggal klik install. Dan itu ketika kita klik install, ini akan download. Nah, make sure koneksi internetnya berjalan dengan baik gitu kan. Nah, kemudian setelah selesai download, sistem akan automatic install gitu. Nah, ini sedikit description gitu kan. Ini Ubuntu versi 18.4. Nah, setelah selesai install itu akan requires untuk reboot. Nah, jadi teman-teman harus nge-reboot ya Windows installnya. Oke, seperti itu untuk instalasi. Sekarang tinggal bagaimana cara menggunakan Ubuntu yang sudah terinstall tadi. Kemudian kita search Ubuntu dan ini akan membuka Linux command line, atau mungkin kita sering dengar terminal. Nah, di terminal ini kita bisa menjalankan sintaks-sintaks Linux, misalkan ls misalkan ya. Nah, kemudian pwd misalkan. Nah, ini untuk mengetahui kita sedang berada di direktori mana. Kemudian user login, who am I. Kemudian df this information misalkan. Nah, di sini juga kita bisa mengakses drive misalkan drive C, drive D, drive E yang ada di komputer kita. Nah, tetapi cara mengaksesnya kita harus masuk ke mounting point di sini. Nah, jadi misalkan saya mau akses sebuah file yang ada di drive C, itu caranya gimana? Nah, ini tinggal cd mnt c. Nah, itu filenya ada di mana? Misalkan taruhlah misalkan ada di di users, misalkan dokumen misalkan ya. Nah, misalkan saya ingin buka skema. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah menggunakan Linux nih. Saya membuka file dengan Vim text editor di Linux. Oke, nah jadi sekian tutorial video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.